Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal 16 tentang peringatan orang meninggal. Kita percaya dan menyaksikan manusia sudah tentu satu kali mati, dan kemudian daripada itu datang hukuman. Mereka itu akan berhenti dari kelelahannya, dan Yesus Kristuslah Tuhan dari orang-orang yang mati dan yang hidup. Dalam kita mengadakan peringatan kepada orang yang mati, kita mengingat pula akhir kita sendiri dan menguatkan pengharapan kita pada persekutuan orang-orang yang percaya, yang menetapkan hati kita di dalam pergumulan hidup ini. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran animisme yang mengatakan roh-roh dari orang-orang mati masih dapat bergaul dengan manusia. Demikian pula ajaran yang mengatakan roh dari yang mati tinggal di kuburnya. Juga kita tolak ajaran dari Gereja Katolik Roma yang mengatakan tentang api ujian atau pagepur yang harus dialami seberapa lama untuk membersihkan roh orang mati sebelum tiba kepada hidup yang kekal, dan orang dapat melakukan misa untuk orang mati dan mendoakan kepada roh dari orang-orang kudus, dan yang mengharapkan bahwa kekuatan dan kekudusan orang itu dapat turun dari kubur, pakaian, barang, atau tulang-tulangnya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Ya Tuhan Allah kami, sungguh tiada yang dapat kami andalkan selain kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami di dunia ini hanya bagai angin dan debu yang hanya sebentar saja akan hilang dan berlalu. Tetapi kami sering lalai dan tidak memakai waktu yang sangat singkat untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ajarlah kami supaya segera bertobat. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ya Tuhan, janganlah mengucilkan kami dari hadapan-Mu. Berilah kami waktu untuk bertobat, agar kami dapat mempergunakan waktu yang masih Engkau berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk selalu mengingat bahwa kehidupan kami ini hanyalah sebentar saja di dunia ini, agar kami tidak mati dalam keberdosaan kami ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memelihara hati kami, agar kami tunduk dan menyesali dosa-dosa kami, sehingga Tuhan akan menyucikan kami, lalu kami akan tiba di surga yang Engkau sediakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu akhir tahun Gerjani saat ini tertulis dalam Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sejenak kita ikuti, kita lihat warta jemaat kita. Warta jemaat yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah akhir tahun gerejawi, memperingati orang yang telah meninggal dunia. Topik minggu, penghakiman terakhir. Yang kedua, akhir tahun gerejawi. Pada minggu hari ini 22 November 2020 adalah ibadah minggu akhir tahun gerejawi atau memperingati orang yang telah meninggal, dan akan dibacakan nama-nama jemaat yang telah meninggal dunia setelah selesai warta jemaat ini. Yang ketiga, ibadah di HKBP Damai. Ibadah pada hari Minggu 29 November 2020 akan dilaksanakan berbasis week dengan 2 shift. Shift pertama jam 8 bahasa Indonesia live streaming, week agraria. Shift kedua jam 10 bahasa Batak, week aspol pelen STT dan termin. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku, yang satu keluarga diperbolehkan duduk satu bangku. Yang keempat, pesta huria. Gereja kita akan melaksanakan pesta huria atau pesta gotilon, yang bentuk pelaksanaannya pesta amplop, dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Yang kelima, naik CD. Pada minggu hari ini 22 November 2020 pada kebaktian jam 8, gereja kita akan melaksanakan naik CD kepada satu orang anak anggota jemaat yang dari week Pemda 3, setelah sebelumnya sudah belajar CD selama kurang lebih 3 bulan. Keenam, konferensi perempuan. Gereja kita akan mengutus Ibu Yusta Borusi Majuntak SPD mengikuti konferensi perempuan mewakili jemaat HKBP Damai Resort Damai Distrik 5 Sumatera Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 November 2020 di Seminarum Sipoholon. Yang ketujuh, bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah keluarga Sregar Inang Borunadeak dari Wik Humanitas. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Demikianlah warta kita, warta keuangan dan pemakaian sopo bisa kita lihat di acara yang ada. Kita bernyanyi. Oh
Saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengadakan acara peringatan akan orang yang meninggal, bukanlah untuk mengungkap kembali kesedihan kita, tetapi melalui peringatan ini mengingatkan kita bahwa kita pun akan meninggal pada waktunya seperti orang yang telah mendahului kita. Kematian bukan lagi yang harus ditakuti, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal sejak tanggal 24 November 2019 sampai pada hari ini tanggal 22 November 2020. Nama-nama jemaat HKBP Damai yang telah meninggal dunia. 1. Insinyur Sihol Tambunan, AMA, meninggal pada Minggu 9 Februari 2020, alamat Jalan Kertas Karbon, Wikpen K, tutup umur 78 tahun. 2. Dr. Raja Martin Bakara, AMA, meninggal Minggu 1 Maret 2020, alamat Jalan Laut Tawar, Wik Agraria, tutup umur 78 tahun. 3. Rasmi Borusilalahi, INA, meninggal Sabtu 21 Maret 2020, alamat Jalan Haji Basir Seragi, Wik Humanitas, tutup umur 67 tahun. 4. Situa Harlin Lubatobing MPD, AMA, meninggal Jumat 10 April 2020, alamat Simalungun Permai, Wik Simalungun Permai, tutup umur 67 tahun. 5. Biston Situmorang, AMA, meninggal Minggu 31 Mei 2020, alamat Jalan Majapurba Gang Sentosa, Wik Aspol Pelen STT, tutup umur 55 tahun. 6. Kreseli Fortuna Borogultom, anak perempuan, meninggal Minggu 28 Juni 2020, lorong 20 BDB, Wik Aspol, tutup umur 4 tahun. 7. Tinggil Porman Parulian Simbolon, AMA, meninggal Selasa 7 Juli 2020, Jalan Kertas Koran, Wik PNK 1, tutup umur 43 tahun. 8. Paiman Silalahi, AMA, meninggal Senin 27 Juli 2020, alamat Jalan Asahan, Wik PNK 1, tutup umur 67 tahun. 9. Letier Simbolon, AMA, meninggal Sabtu 1 Agustus 2020, alamat Simalungun Permai, Wik Simalungun Permai, tutup umur 67 tahun. 10. Jenita AS Borudamanik, INA, meninggal Kamis 20 Agustus 2020, alamat Jalan Danau Kerinci, Wik Agraria, tutup umur 57 tahun. 11. Insinyur Maurid Togar Panaluan Marbun, AMA, meninggal Minggu 23 Agustus 2020, alamat Jalan Kertas Karbon, Wik PNK 1, tutup umur 58 tahun. 12. Insinyur Joni Sibarani, AMA, meninggal Senin 31 Agustus 2020, alamat Jalan Danau Ranau,
Week Agraria, tutu umur 61 tahun. 13. Sinta Rowli Tiurma Boru Tambunan, Ina, meninggal Rabu 9 September 2020, Jalan Tantamajaya, Week BB2, tutu umur 85 tahun. 14. Resmi Boru Sitanggang, Ina, meninggal Jumat 18 September 2020, Jalan Laut Tawar, Week Agraria, tutu umur 67 tahun. 15. Potas Sinaga SH, Ama, meninggal Selasa 29 September 2020, Jalan Kobar 1, Week BB2, tutu umur 59 tahun. 16. Johnson Hot Parulian Sirait, Ama, meninggal Sabtu 3 Oktober 2020, Jalan Simalungun Permai 7, Week Simalungun Permai, tutu umur 53 tahun. 17. Patrick Panggabean, Naposo, meninggal Jumat 16 Oktober 2020, Jalan Medan Bakti, Week BB1, tutu umur 25 tahun. 18. Duma Boru Simajuntak, Ina, meninggal Jumat 16 Oktober 2020, Jalan Setalasari, Week Humanitas, tutu umur 80 tahun. 19. Posma Perhansen Munte, Naposo, meninggal Senin 26 Oktober 2020, Komplek Epkip Nomensen, Week Aspol Pelen STT, tutu umur 23 tahun. 20. Marolop Sinaga SH, Ama, meninggal Kamis 29 Oktober 2020, alamat Tuan Baja Purba, Week Humanitas, tutu umur 58 tahun. 21. Guliman Hulman Pangaribuan SH, Ama, meninggal Selasa 10 November 2020, alamat Jalan Bas, Week Bas Wismar, tutu umur 75 tahun. 22. Saulina Boru Sirait, Ina, meninggal Selasa 10 November 2020, Jalan Tuan Baja Purba, Gang Dos Roha, Week Pemda 3, tutu umur 62 tahun. Jadi jumlahnya Ama 13, Ina 6, Naposo Bawa 2, Danak Boru 1. Demikian. Kita bangkit berdiri. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan masih memperkenankan kami untuk hidup, memberikan napas kehidupan, dan kami sehat. Kami awali kebaktian kami pada pagi ini sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk itu terimalah akan pujian kami melalui nyanyian, doa kami dan sebagainya. Kiranya itu menjadi kelak membuahkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bawakan semua program daripada gereja-Mu ya Tuhan, agar kiranya bisa berjalan dengan baik, agar memberikan suatu pencerahan kepada jemaat-Mu,
untuk bisa lebih terang lagi berpikir ke depannya ya Tuhan. Tuhan, banyak yang akan kami laksanakan. Salah satu di antaranya yaitu pesta huria yang akan kami laksanakan pada minggu depan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami sehingga jemaat-Mu bisa menyumbangkan, memberikan yang terbaik pada gereja-Mu sebagai ucapan syukur kami dalam 1 tahun ini Tuhan. Tuhan, sedemikian juga tentang konferensi perempuan yang diikuti oleh Inang Yusta Boru Simanjunta SPD. Kiranya itu merupakan suatu program yang akan diterapkan di gereja kami ini Tuhan, sehingga membangkitkan akan kumpulan perempuan ini Tuhan. Tuhan, barusan kami mendengarkan nama-nama anggota jemaat kami yang telah meninggal dunia. Walaupun kami bacakan itu Tuhan, bukan berarti kami tidak menjadi ingat dengan kamu Tuhan. Untuk itu kiranya semua itu menjadi kenangan bagi kami. Berikan ketabahan kepada keluarga agar kiranya mereka sabar ya Tuhan, dan dibaliknya itu untuk minggu-minggu berikutnya dan kedepannya Tuhan akan memberikan yang terbaik pada keluarga tersebut. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Buka hati mata kami Tuhan, agar kami dapat menerimanya dengan baik, sehingga sebagai bekal kami dalam menjalani hidup kami ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25 dimulai dari ayat 31 sampai ayat 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi bahwa minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, berarti minggu depan kita sudah masuk ke minggu tahun baru gerejawi yang disebut dengan Advent pertama. Dan dalam minggu akhir tahun gerejawi ini tadi sudah kita lakukan peringatan terhadap keluarga, saudara-saudara dan umat Tuhan yang sudah meninggal. Dan perlu diingat, peringatan ini bukan mau mengingat tanggal berapa mereka meninggal, bagaimana mereka meninggal, bukan itu tujuan dari peringatan ini. Tetapi tujuan dari peringatan ini adalah bahwa kita juga akan meninggal. Jadi dalam hidup kita ini kita akan mengingat bahwa kita akan meninggal. Jadi bukan yang meninggal itu yang mengingat yang hidup, tetapi yang hidup yang mengingat meninggal bahwa suatu saat juga kita akan mengalami seperti mereka. Jadi kita bukan mencari-cari mereka, tetapi kita sedang menuju ke sana. Mau atau tidak mau, kita sedang menuju ke sana. Saya melihat tadi ketika nama keluarga kita, nama saudara kita yang sudah lama hidup bersama-sama dengan kita, penuh pengalaman suka dan duka, banyak di antara kita yang meneteskan air matanya. Dan dalam hal ini juga diingatkan kepada kita bahwa pengharapan kita bahwa dalam kematian yang memisahkan kita ini, tetapi pengharapan kita bahwa suatu kelak kita akan bersama-sama dengan mereka. Kita akan berkumpul bersama-sama dengan mereka. Hanya tempat dan batas yang memisahkan kita sekarang, tetapi suatu saat, suatu kelak pengharapan kita bahwa keyakinan kita
tidak ada lagi yang membatasi, tidak ada lagi yang menghalangi kita bahwa suatu saat kita akan berkumpul, kita akan berhimpun dengan mereka dimanapun mereka dan bagaimanapun cara mereka ketika mereka meninggal. Tidak ada lagi yang membatasi. Dan itu terjadi pada hari penghakiman terakhir. Permulaan perjumpaan kita, permulaan perhimpunan kita kembali dengan saudara-saudara kita akan dimulai ketika penghakiman terakhir. Dan penghakiman terakhir itu terjadi adalah ketika Yesus datang kedua kali, dan kedatangan Yesus itu di dalam glory atau kemuliaan yang luar biasa. Dan dia menempati tahta singgasananya. Sehingga ketika Yesus datang penuh kemuliaan dengan malaikat-malaikatnya, di situ semua orang berkumpul dari seluruh bangsa. Tidak ada lagi yang tidak mau berkumpul. Kalau dalam suasana sekarang masih ada orang yang tidak mau berkumpul, berhimpun di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kedatangan Yesus yang penuh dengan kemuliaan itu, tidak ada yang membatasi, tidak ada lagi alasan untuk tidak berkumpul, untuk tidak berhimpun di hadapan Tuhan, karena dia sudah datang dalam kemuliaannya. Dan memang orang tidak suka atau membuat alasan berkumpul atau berhimpun dipanggil orang yang hina. Kecenderungan kita lebih suka dikumpulkan orang yang mulia, orang yang sangat, daripada berhadapan dengan orang yang hina. Dan di situasi seperti itulah Nats ini mau menuntun kita, mau mengajak kita, mau mengajari kita bahwa ternyata dalam penghakiman terakhir itu sekaligus disitulah terjadi pemisahan. Jadi dalam penghakiman terakhir itu Tuhan sendiri yang memisahkan antara orang-orang yang terberkati, antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang terkutuk atau orang-orang yang jahat. Jadi Tuhan yang memisahkan. Selama dalam hidupnya tidak boleh kita pisahkan mana orang-orang benar, mana orang-orang yang bersalah, mana orang-orang yang terberkati, mana orang-orang yang terkutuk. Jangan berusaha memisahkan mereka. Itu bukan pekerjaan kita. Jadi kalau ada orang yang terberkati, dia juga bisa hidup berdampingan bersama-sama dengan orang yang terkutuk. Kalau ada orang-orang yang benar, dia juga bisa hidup bersama, berdampingan dengan orang-orang yang salah. Karena bukan tugas kita memisahkan mereka. Tetapi dalam penghakiman terakhir itu, kedatangan Yesus yang kedua kali, disitulah peranan Tuhan memisahkan orang-orang terberkati dengan orang-orang yang terkutuk. Bahkan diibaratkan, diumpamakan seperti gembala yang memisahkan domba dan kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, kambing ditempatkan di sebelah kiri. Kita tidak berbicara domba dengan kambing di sini. Kalaupun ada khotbah-khotbah berbicara tentang domba dengan kambing, tetapi yang mau kita katakan ternyata menempatkan di sebelah kanan Tuhan dan di sebelah kiri Tuhan bukanlah manusia itu, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang menempatkan siapa di antara kita yang di sebelah kanannya, siapa di antara kita yang di sebelah kirinya. Dan mari kita lihat ternyata yang di sebelah kanan itu dikatakan oleh Tuhan dalam ayat 34. Kita sama-sama membaca dulu sekali lagi ayat 34. Mari kita sama-sama baca. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi orang yang di sebelah kanan Tuhan itu dipanggil Tuhan. Dan orang yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang diberkati. Dan orang-orang yang diberkati ini akan menerima kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan ini sudah disediakan sejak dunia ada untuk mereka. Itulah kebahagiaan orang-orang yang terberkati,
orang-orang yang dipanggil Tuhan dan orang-orang yang akan menerima kerajaan Tuhan. Jadi dia dipanggil, marilah. Jadi Tuhan yang maha mulia itu, yang sudah menduduki tahta dan singgasana itu, memanggil orang-orang terberkati itu, memanggil orang-orang benar itu, dan memberikan kerajaan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, ada yang menarik bahwa Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa di dalam ayat 35 dan seterusnya Tuhan mengatakan, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Orang yang terberkati itu, orang yang benar itu bertanya kepada Tuhan, bila mana kami melihat Tuhan lapar kami memberi makan, bila mana, kapan Tuhan kami lihat haus kami memberi minum, kapan Tuhan telanjang kami beri pakaian, kapan Tuhan menjadi orang asing kami beri pakaian, kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan kami melihat Tuhan di penjara kami mengunjungi. Mereka orang yang terberkati memang tidak selalu mengingat apa yang baik yang dilakukan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu mengingat-ingat apa yang baik yang kamu lakukan, saya bukan orang yang terberkati. Orang yang terberkati, yang baik yang dilakukannya itu tidak mesti diingat-ingat. Dan yang mengingat yang baik itu bukan tugas orang yang terberkati. Yang mengingat itu adalah tugas Tuhan, dan Tuhan ingat semua. Jadi mulai hari ini diingatkan kepada orang yang terberkati bahwa tugas kita bukan mengingat-ingat yang baik yang kita lakukan, tetapi tugas kita adalah melakukan yang baik. Bukan mengingat-ingat, tetapi melakukan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat lagi bahwa ternyata Tuhan mengajar mereka, menuntun mereka. Apa yang mereka lakukan itu, yang tidak mereka tahu, yang tidak mereka ingat itu, Tuhan menuntun mereka, mengajar mereka dalam nats ini bahwa apa yang mereka lakukan terhadap seorang yang paling hina. Saudara, Tuhan yang paling hina, bahwa mereka melakukannya itu untuk Tuhan. Jadi Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan orang yang paling hina. Tuhan menyatakan dirinya dengan orang yang paling hina. Ada dipakai istilah orang yang paling hina, berarti dua superlatif dia. Jadi bayangkan orang-orang yang terberkati tidak mau menghina orang-orang yang paling hina. Sudah orang yang paling hina, tetapi orang terberkati tidak mau menghina itu. Tetapi orang yang paling hina ini, bagi orang yang terberkati, di situ kesempatan dia juga menyentarakan dirinya, mau dia berbagai, mau dia bersama, mau dia berkumpul, bahkan dalam bahasa Batak. Bedanya orang yang terberkati dengan orang yang tidak terberkati itu, bahwa orang yang tidak terberkati itu mangatoi pun tidak mau. Jadi hati-hati. Ketika kita tidak mau mangatoi seseorang, sebenarnya bukan orang itu yang tidak kita atoi. Tahu artinya mangatoi kan? Iya. Jadi kalau ada di antara kita tidak mau mengantoi seseorang, padahal seseorang itu bukan orang yang paling hina, masih sama dengan kita, ingatlah, Tuhan mengidentifikasi, menyetarakan dirinya dengan orang yang paling hina. Jadi nats ini mau menuntun kepada orang-orang percaya. Saya yakin inilah ruas kita, inilah perhalalu kita yang paling rajin melayani Tuhan. Tetapi melayani Tuhan harus juga hati-hati. Apakah betul saya melayani Tuhan? Orang yang melayani Tuhan, ingat,
Tuhan mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang paling hina. Dengan demikian orang yang melayani Tuhan, dia juga harus menghargai, dia juga harus menghormati, dia juga harus menolong orang-orang yang paling hina. Jadi berjumpa dengan Tuhan adalah berjumpa dengan orang-orang yang paling hina. Jadi nats ini juga menuntun kita, kecenderungan umat beragama, kecenderungan umat bergereja, kecenderungan para pelayan-pelayan Tuhan juga hanya sibuk melayani orang-orang yang mulia, orang-orang yang berada, tidak pernah ada perhatian terhadap orang-orang yang paling hina. Jadi bukan hanya umat tetapi para pelayan Tuhan juga selalu menyanjung-nyanjungkan, selalu mengagung-agungkan orang-orang yang mulia. Ingatlah, Tuhan tidak mengidentifikasi dirinya. Dan kita lihat yang terakhir ini bahwa orang yang di sebelah kirinya itu tidak dipanggil tapi dia dienyahkan. Dan dia dienyahkan ke dalam tempat iblis, ke dalam tempat yang disediakan untuk iblis. Dan sangat menarik, orang yang terkutuk ini juga merasa tidak bersalah. Karena dia menentang Tuhan, kapan kami melihat Tuhan lapar tidak kami kasih makan, kapan kami melihat Tuhan haus tidak kami kasih minum, dan seterusnya. Bahkan yang sangat menarik bisa kita baca dalam nats itu, dalam ayat 44 di situ dikatakan kepada mereka, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Jadi mereka ini adalah pelayan sebenarnya. Tetapi Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada mereka sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka kalau Tuhan hadir sebagai Tuhan, pasti apapun yang ada pada mereka pasti diberikan. Tetapi Tuhan tidak menampakkan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan tidak mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan yang mulia. Tuhan hadir dalam diri orang yang paling hina. Mereka tidak ada waktu bagi orang yang paling hina, walaupun mereka adalah pelayan. Dan penghakiman terakhir itu sekaligus juga mengenyahkan mereka ke kematian yang kekal, dan sekaligus juga mengenyahkan mereka ke siksaan yang kekal. Saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan melalui firman Tuhan ini? Yang pertama tadi sudah kita katakan bahwa kita tidak larut dalam duka cita atas saudara-saudara kita, atas keluarga kita yang sudah meninggal. Dan kita juga tidak berpikir, wah ada keluarga yang belum melakukan adat penguburannya, adat Batak waktu meninggal. Bukan itu yang mau dikatakan oleh nats ini. Yang mau dikatakan oleh nats ini bahwa kita punya pengharapan, kita akan berkumpul dengan mereka. Dan Tuhan akan mengumpulkan mereka. Dan ingat, kalau ada di antara kita yang tidak ada waktu, tidak ada kesempatan berkumpul atau berhimpun di hadapan Tuhan, tapi suatu saat pada penghakiman terakhir itu, semua kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan itulah pengharapan kita. Jadi orang yang kita kasihi, yang meninggal tidak sempat kita lihat, tapi firman ini mengingatkan kita, penghakiman terakhir kita akan berkumpul dengan mereka. Amin. Dan yang kedua, nats ini mau menuntun kita bahwa karena ini penghakiman terakhir, berarti penghakiman itu sudah dimulai sebenarnya sekarang. Proses penghakiman itu sudah dimulai sekarang, yaitu apakah kita orang yang terberkati atau orang yang terkutuk. Dan kalau kita adalah orang yang terberkati, pasti akan memberkati saudara-saudara kita juga.
Tetapi kalau kita adalah orang yang terkutuk, maka kita juga akan terbiasa mengutuk orang. Jadi dari sini bisa kita lihat siapa orang yang terberkati. Orang yang terberkati, dia akan selalu membantu saudara-saudaranya, dia akan membantu orang lain, dia akan menghargai kemanusiaan orang lain. Karena dalam kemanusiaan itu juga Tuhan hadir, yang membuat mereka menjadi manusia bukan karena status ekonomi dan sosialnya, tetapi yang membuat mereka menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri, dan Tuhan hadir dalam kemanusiaan mereka. Dan orang yang terberkati melakukan bantuan itu, melakukan pertolongan ini diingatkan oleh Tuhan sekarang. Kalau dalam nats ini adalah cerita tentang orang yang sudah dibangkitkan dari kematian, tetapi dalam nats ini karena kita masih hidup adalah peringatan supaya bisa mengenal Tuhan dalam diri setiap orang. Jadi kita melakukan yang baik, kita berbuat yang baik kepada seseorang bukan karena kita kasihan kepada mereka, bukan karena kita mampu, tetapi itu adalah karena diperintahkan Tuhan, dan itu kita lakukan bahkan untuk Tuhan, bukan karena untuk mereka. Jadi mulai saat ini diingatkan kepada kita orang yang terberkati, jangan menghina orang sesama, orang yang hina, bahkan orang yang paling hina pun bukan tugas kita menghina mereka, tetapi tugas kita adalah hadir dalam kehinaan mereka itu. Dan ketika kita bisa hadir dalam kehinaan mereka itu, apa yang kita lakukan itu adalah kepada Tuhan. Jadi tidak ada artinya saya membaca Alkitab setiap hari, tidak ada artinya saya berdoa setiap hari, tapi saya selalu menghina Tuhan, selalu menghina orang. Dan ketika saya selalu menghina orang, ingatlah yang kamu hina itu bukan manusia, tetapi ikut juga menghina Tuhan. Dan mudah-mudahan melalui nats ini, secara khusus gereja kita HKBP Damai ini, saya melihat gereja HKBP Damai ini akhir-akhir ini lebih berpihak kepada kekuatan sosial, kepada kekuatan ekonomi, kepada kekuatan-kekuatan yang kita anggap mulia. Bahkan jangan-jangan dalam gereja juga ada penindasan, ada penekanan terhadap saudara-saudara Yesus, terhadap orang-orang yang paling hina. Makanya dalam epistel itu tadi, dalam epistel itu diingatkan oleh Tuhan, yang gemuk dan yang kuat itu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mengapa harus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan? Yang punya kuasa, yang punya power, kenapa harus dilindungi dan diberkati Tuhan? Supaya Tuhan tidak mengharapkan yang punya power itu menyalahgunakan powernya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara punya kekuatan, berserahlah kepada Tuhan supaya kekuatan itu jangan menindas orang-orang yang paling hina. Dan nats ini mengingatkan kita, berjumpa dengan Tuhan adalah mau bersekutu dengan orang-orang yang paling hina. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan yang menempatkan kami di sebelah-Mu, dan kami sadar tidak layak menjadi orang-orang yang di sebelah kanan-Mu, tetapi anugerah Tuhan lewat anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menebus kami, membuat kami jadi orang yang benar, membuat kami menjadi orang yang terberkati. Dan biarlah berkat Tuhan yang kami terima itu menjadi orang-orang yang terberkati, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang memberkati. Jangan ada di antara kami yang mau saling menghina, dan jangan ada di antara kami juga yang tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan sebagai pertanda Tuhan mengidentifikasi, menyetarakan diri dengan orang-orang yang paling hina, kami juga rindu melayani mereka, membantu mereka, karena Tuhan juga telah menebus kami dari segala dosa dan kehinaan itu. Biarlah umat-Mu yang hadir di sini, yang beribadah di rumah juga adalah orang-orang yang terberkati. Dan orang-orang yang terberkati ini akan Tuhan berikan kerajaan-Mu kepada kami,
Dan biarlah kerajaan-Mu itu juga memampukan kami untuk bersuka cita, berpengharapan bahwa kalaupun kami mengalami duka cita hari ini, kalaupun kami mengalami pergumulan hari ini, kami punya pengharapan bahwa kelak kami akan bisa bersama-sama berkumpul dan berhimpun dengan saudara-saudara kami yang sudah meninggal lebih dulu dari kami. Di hadapan Tuhan, Tuhan mengumpulkan semua dari seluruh bangsa. Dan biarlah umat-Mu yang berduka cita, mereka berpengharapan kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami doakan juga gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan memakai gereja-Mu ini, bahwa kehadiran gereja-Mu juga adalah menjadi berkat bagi orang-orang yang paling hina. Sehingga tidak ada yang terhina di tengah-tengah orang-orang hina. Dan Tuhan hadir dalam pergumulan orang-orang hina itu. Dan ketika Tuhan hadir dalam pergumulan orang-orang hina itu, maka kami juga ada di sana mendampingi dan bersama-sama dengan mereka. Sehingga tidak ada saling menghina di antara kami. Bapa yang maha baik, kami doakan juga bahwa gereja-Mu akan melakukan sinode Godang pada tanggal 9 sampai 13 Desember. Biarlah juga dalam sinode Godang itu kami merasakan kehadiran Tuhan dan tidak ada saling menghina di sesama hamba Tuhan. Bahwa sesama hamba Tuhan juga harus menolong dalam ketelanjangan, dalam kesakitan, dalam kelaparan dan juga dalam kehausan. Sehingga umat Tuhan merasakan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah pengharapan akan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan. Ku
yang mau peneguhan sini supaya berdiri ke depan ini, dan orang tua juga atau mewakili berdiri di tempatnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak ini yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Jangan biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua diperkenankan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara, dan di hadapan jemaat ini saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu, yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawablah. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus,
Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu. Notes Alkitab untuk Sanjaya Pinem, Yehezkel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuatkanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 834 ayat terakhir itu sambil berdiri, ya, yang ayat terakhir nomor 17. Merah
Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, yaitu tentang penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dengan demikian pergilah bersama dengan Tuhan, lakukanlah sebagaimana diperintahkannya." Ya Tuhan Allah, tolonglah kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu ketika ada orang yang kelaparan, berilah mereka makan. Ketika ada orang yang kehausan, berilah mereka minum. Ketika ada orang asing, berilah mereka tumpangan. Ketika ada yang tidak berpakaian, berilah mereka pakaian. Ketika ada orang yang kesakitan, lawatlah mereka. Ketika ada orang yang terpenjara, kunjungilah mereka. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu sorga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara yang kami
kasihi yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gunakanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar mereka melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi kaku dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada terhadap tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan memberikan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.